Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu Mila dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maharani Putrinya Mujadi atau yang biasa dipanggil Rani dari kelas 11 Tata Boga 1 dengan nomor urut absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pie. Selamat menyaksikan. Kira-kira siapa ya yang gak tahu sama kue pie? Rasa-rasanya semua orang pasti tahu ya. Pie adalah jenis pastry yang populer di Amerika. Konon katanya, hidangan yang dibuat dengan cara dipanggang ini populer sejak zaman Mesir kuno loh. Sementara itu, pada zaman Romawi dan abad pertengahan, pie kerap digunakan untuk membungkus daging dan bahan lainnya agar tetap lembab selama dimasak. Bahan kulit yang digunakan oleh pie ini terbuat dari tepung terigu, telur, dan bahan lainnya. Selain populer di Amerika, pie juga merupakan salah satu produk pastry yang populer di Indonesia. Pie termasuk salah satu makanan ringan dan bukan sebagai makanan utama. Karena sifat pie yang praktis dan dapat langsung dimakan, membuat pie banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kulit pie diolah dengan resep yang semakin kaya rasa, sehingga kulitnya pun bisa ikut dikonsumsi. Nah, dengan keunikan rasa yang dimilikinya, pie dikenal di seluruh penjuru Eropa. Pada mulanya, pie adalah hidangan utama dengan daging. Namun, saat ini, pie hadir dengan isian yang beragam. Pada tahun 1500-an, resep kue pie mulai bertransformasi dengan isi buah-buahan dan yang lainnya. Setelah terkenal di Inggris, pie kemudian dikenal di Amerika dan diolah dengan berbagai jenis isian. Hingga saat ini, pie pun menjelma menjadi salah satu hidangan terpopuler di berbagai belahan dunia yang disajikan dengan rasa dan isi yang berbeda. Saat ini, pie banyak digunakan sebagai oleh-oleh, contohnya pie susu. Banyak formula yang mengindikasikan short paste sebagai dasar dari produk-produk makanan penutup, seperti tart, pie, tartlet, dan quiche. Perbedaan produk di antara short pastry ini adalah, kalau pie itu kering, tidak ada lapisan, crispy, dan tertutup. Kalau tart dan tartlet, bentuknya mirip pie, terbuka namun lebih rendah, dan isinya dengan buah-buahan. Sedangkan kalau quiche, pie tapi rasanya asin dan diisi terlebih dahulu sebelum proses pembakaran. Short pastry adalah produk yang memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi dan dapat ditambah dengan pengembang kue. Di samping adonan beragi dan adonan puff, short paste ini merupakan jenis adonan yang sangat baik loh. Short paste yang baik memiliki sifat apabila selama proses ia harus mudah digilas dan tidak mudah pecah, serta tidak mudah berbau tengik. Dan pada produk akhirnya ia menghasilkan short konsistensi atau dalam artian kuenya tidak keras saat dimakan, serta mendapatkan cita rasa yang sangat baik, dapat disimpan lama dalam keadaan segar, dan produknya stabil, contoh sebagai dasar tart. Karakteristik proses short paste kecenderungan menjadi basah dan bocor rendah. Karakteristik proses short paste dan mutu short pastry tergantung pada komposisi short paste pada metode produksi yang digunakan. Bahan-bahan short pastry yang pertama ada tepung terigu. Produk short pastry yang asin sebaiknya menggunakan tepung terigu protein sedang, karena garam dapat berfungsi menguatkan adonan. Sedangkan kalau untuk short pastry yang manis, sebaiknya menggunakan tepung terigu dengan protein rendah untuk menghindari terbentuknya gluten. Yang kedua ada lemak. Lemak di sini merupakan shortening agent. Maksudnya, lemak mengurangi potensi tepung terigu membentuk jaringan gluten. Hal ini mengurangi ekstensibilitas dan penahanan gluten. Lemak yang umumnya digunakan dalam short pastry adalah margarin dan mentega atau butter. Yang ketiga ada gula. Di sini, gula digunakan untuk short pastry yang manis. Gula harus larut selama proses pengadukan, untuk itu gunakan tepung gula. Karena gula yang tidak larut akan menghasilkan kulit dengan tekstur yang berpasir dan berbintik-bintik gelap. Selain itu juga, pengadukan short pastry
Umumnya dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Yang keempat ada garam. Garam untuk memberi rasa pada short pastry. Dan yang terakhir ada cairan. Di sini cairan dapat berupa air, susu, dan telur. Cairan ini berfungsi untuk menghidrasi bahan-bahan untuk mempermudah pencampuran. Persiapan short paste. Tidak seperti adonan beragi dasar atau adonan puff dasar, short paste seharusnya tidak dibuat seelastis dengan mengembangkan kandungan gluten. Oleh karena itu, terigu untuk membuat pastry mengandung pati dalam jumlah yang tinggi. Tetapi, kandungan glutennya rendah. Lemak seharusnya terdistribusi secara mudah, tetapi tidak merusak struktur adonan. Gula seharusnya memiliki butiran yang sehalus mungkin sehingga dapat larut dengan sangat cepat. Metode pengadukan short pastry. Metode pengadukan dirancang untuk mencegah kelembaban atau bahan-bahan cair kontak langsung dengan terigu. Metode pengadukan short pastry ada dua, yaitu metode gosok atau rub-in dan metode blending atau creaming. Yang pertama ada metode gosok atau rub-in. Metode ini, lemak digosokkan ke dalam terigu, melapisi terigu dan mencegahnya menyerap kelembaban, sehingga mencegah terbentuknya gluten. Kemudian, dimasukkanlah cairan, gula, dan yang lainnya untuk membentuk adonan yang lembut. Perlu diingat, jika terlalu banyak pencampuran atau tekanan pada tahap ini, dapat mengakibatkan pecahnya lapisan lemak sehingga kelembabannya dapat masuk. Yang kedua ada metode blending atau creaming. Pada metode ini, lemak, gula, dan 50% terigu dikrimkan atau diaduk menjadi pasta atau adonan basah. Lalu ditambahkan cairan secara bertahap sampai tercampur dengan rata. Kemudian, masukkan sisa terigu dengan waktu yang sangat singkat agar tidak terbentuk gluten. Gula mempunyai efek melunakkan gluten sehingga produk menjadi empuk atau yang bisa disebut dengan short. Alasan sifat khusus short paste. Yang pertama, short atau pendek. Di sini, kondisi lemak pada short paste mengacu pada kandungan lemak dan gula yang tinggi. Gluten dan butiran pati terigu dibungkus dengan lemak, karenanya akan menempel, tetapi adonan tidak mengembang atau swell. Yang kedua, ada pati. Pati tidak dapat menjadi pasta secara sempurna selama pemanggangan, karena terbungkus dengan lemak. Terlebih lagi karena tidak memiliki kandungan air yang cukup dalam adonan. Karenanya, sel crumb lebih membentuk sel yang pendek atau short dibanding struktur kohesif. Pemanggangan dan pengembangan short paste. Yang pertama, short paste dibakar pada suhu antara 180 derajat Celcius sampai 210 derajat Celcius tanpa uap. Bahkan, jika pastry-nya tipis, tetap dibakar kering dalam waktu yang singkat. Yang kedua, short paste yang pekat atau rich short paste tidak perlu bahan pengembang karena mudah rapuh. Sedangkan short paste ringan atau light short paste di mana ditambahkan cairan di dalamnya perlu pengembang seperti baking soda atau baking powder sebagai bahan pengembang. Yang ketiga ada short paste dengan perbandingan 1:2:3. Memiliki kandungan lemak sebesar 67% dan kandungan gula sebesar 33% terhadap terigu yang digunakan. Short paste ini tidak mengandung air dan susu. Dengan kondisi seperti ini, ragi tidak melakukan fermentasi. Yang keempat, setelah pembakaran, dianjurkan agar produk tidak dipindahkan dari cetakan hingga dingin atau mengeras. Produk yang berisi akan memakan waktu lebih lama menjadi dingin dan lebih mudah rusak. Untuk itu, pemakaian cetakan aluminium foil sangat-sangat dianjurkan. Tunggu sebentar, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yuk kita simak dulu cara pembuatan pie. Selamat menyaksikan!
Mirip pie karena sama-sama short pastry, tart lebih berhubungan dengan jenis pastry Eropa yang ringan. Biasanya kurang dari 2,5 cm tebalnya dan umumnya berpenampilan warna-warni. Namun, banyak juga yang menyebutkan bahwa tart dan tartlet pie terbuka dengan isi buah-buahan. Penampilan biasanya tergantung pada pola susunan buah-buahan. Tartlet pada dasarnya sama dengan tart, tetapi disiapkan dalam ukuran kecil untuk porsi individu atau yang lebih dikenal dengan one bite. Cetakan pie dengan produk tart dan tartlet juga berbeda, yaitu lebih dangkal dibandingkan dengan cetakan pie. Sering juga bagian pinggir tart dibentuk atau dihias karena tart biasanya dipindahkan dari cetakan sebelum disajikan. Tart tidak harus berbentuk bundar, berbentuk bujur sangkar, atau 4 persegi panjang juga ada, terutama apabila digunakan puff pastry sebagai pengganti. Tart mengandung isi lebih banyak daripada pie. Untuk itu, cita rasa adonan sangat penting. Meskipun adonan pie biasa dapat digunakan, namun adonan yang lebih kaya dengan cita rasa dan aroma mentega merupakan pilihan yang baik. Short dough sedikit lebih keras dibanding dengan pie yang diperkaya, sehingga kebanyakan digunakan untuk tartlet individu. Almond short paste atau dough dapat juga digunakan untuk tartlet. Namun demikian, tart buah dapat dibuat bervariasi dengan berbagai isi. Berikut ini aneka isi dan cara penanganannya. Yang pertama, buah-buahan segar yang berair bisa digunakan. Namun, taburkan selapis remah cake, cookies, atau roti di dasar tart agar menyerap air selama pemanggangan dan juga memberi kontribusi terhadap tekstur dan cita rasa isi. Yang kedua, buah mentah keras, contohnya apel, pir, plum. Dapat direndam dahulu dalam sirup atau dengan cara ditumis dengan menggunakan mentega dan gula. Yang ketiga, kacang cincang dapat juga ditaburkan di bagian dasar kulit tart. Yang keempat, pastry cream boleh digunakan untuk tartlet individu berukuran kecil. Susun buah-buahan sehingga dapat menutup krim dengan baik. Yang kelima, sebelum tart buah disajikan, poles dahulu dengan bahan pengilap, misalnya jelly, atau taburi dengan sedikit gula bubuk. Sekian presentasi mengenai pie dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.